السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقرباته وأهل بيته ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وعلماء المصنف المخلصين والموحدين. وإلى أرواح جميع قبور المسلمين ومشاهد الأرض بريها من وخصوصا إمام النووي. شاولي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Al-Iman, Allah. Iman, amin. Hurufnya sama ya. Kalau dibaca beda, artinya akan beda. Kita patut bersyukur kepada Allah sampai pada malam hari ini Allah tetap memberikan rahmat, taufik, hidayah dan ma'unahnya kepada kita sekalian, sehingga kita mau dan mampu melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan memperpanjang i'tikaf kita, dan kemudian taklim guna meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum niat i'tikaf, monggo niat dulu supaya duduknya kita, seumpama kita sudah capek terus masuk ke masjid ini, masjidnya adem, tenang, karpetnya empuk, sandarannya juga enak, terus tidur, mudah-mudahan tidurnya itu dapat pahala karena sudah niat i'tikaf. Jadi monggo yang belum niat i'tikaf, niat i'tikaf, atau kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki pada bab yang ketiga dari Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang as-sabr, tentang sabar. Apa yang disebut sabar? Digambarkan as-sabru mushtaqun min sabar. Sabar berasal dari kata sobaro. Sobaro itu berarti kata kerja. Apa artinya? Menahan, habasa wa mana'a, menahan dan mencegah. Nahan dan mencegah. Maka sabar adalah fahuwa hasbun nafsi anil jaza'i. Sabar menahan diri dari keluh kesah. Ini kuncinya pada keluh kesah.
Untuk apa? Untuk mengikuti apa yang dituntut oleh syariat dan akal. Wa hamluha ala ma yaqtadihi syar'u wal aql. Wa habsul lisan, sedangkan menahan lisan, sabar dalam pengertian menahan lisan, anit tasyakki wat tasakhuti, menahan lisan dari mengeluh dan merasa tidak ridho. Wa habsul jawarihi, dan menahan anggota tubuh, an latmil khududi wa syaqqil juyub, menahan anggota tubuh dari menampar pipi dan merobek baju. Itu tandanya kalau dulu orang berduka itu merobek-robek baju. Ini makna sabar. Jadi sabar yang pertama itu menahan dan mencegah. Menahan, mencegah. Maka sabar dalam menahan diri dari keluh kesah. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah. Berarti perbuatan apa ya? Hati. Perbuatan hati. Kemudian memaksa diri untuk mengikuti apa yang dituntut oleh syariat dan akal. Dipaksa sabar. Dipaksa tapi pengertiannya sabar. Kalau kita datang ke sini nih, ke masjid, enaknya kita apa di rumah? Tiduran, nonton TV, kemudian minum-minum teh menjelang tidur. Pengennya kita segitu, tapi dipaksa oleh diri kita, memaksa diri untuk apa? Untuk mengikuti apa yang dituntut oleh syariat dan akal. Yang dituntut syariat apa? Belajar, menuntut ilmu. Paling besar itu menuntut ilmu. Sebab dalam hadis Rasulullah itu, barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, seperti di sini, mendatangi majelis ilmu, maka pada setiap langkahnya dari rumah itu, setiap langkah dari rumah, setiap langkah kafaratun lidzunub, dia akan menghapus dosa-dosa kita. Satu langkah menghapus dosa. Kemudian mengangkat derajat kita. Sudah dosanya dihapus, derajatnya diangkat. Itulah sebabnya dulu ada sahabat namanya sahabat Sya'ban. Sahabat Sya'ban itu orangnya senang duduknya di pojok kalau sholat. Ketika ditanya kenapa senangnya di pojok terus, pertama, saya tidak ingin diganggu oleh orang lewat-lewat, dan kedua, saya tidak ingin mengganggu orang juga. Selalu di pojok. Satu ketika saat mau sholat subuh, tidak kelihatan Sya'ban itu. Nabi bertanya, Sya'ban kemana? Sahabat ada yang jawab karena tidak ada tahu. Kata Rasulullah, tunggu dulu, azan ada sholatnya. Sholatnya ditunda oleh Rasulullah. Sholat subuh beberapa saat, setelah sekian menit ditunggu Sya'ban nggak datang, kata Rasulullah, qomat, kita lanjutkan sholat. Setelah selesai sholat subuh, ternyata Sya'ban nggak ada. Maka Rasul bertanya, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Kata Rasulullah. Sahabat ada yang menjawab, saya Rasul tahu. Antarkan saya ke rumahnya Sya'ban. Diantar oleh sahabat ke rumahnya Sya'ban. Dari masjid Nabi ke rumahnya Sya'ban itu ternyata memakan waktu 2 jam. Berapa jauhnya itu dari sini kemana? 2 jam itu. Tanjung Priuk. Priuk. 2 jam. Sampai di rumah Sya'ban, ditanya ke istrinya, Sya'ban kemana? Sya'ban sudah meninggal ya Rasul, tadi malam kami kuburkan. Pantes nggak ikut sholat subuh karena sudah meninggal dunia. Apa wasiatnya Sya'ban?
Kata Rasulullah nanya kepada istrinya, nggak ada ya Rasul, kecuali dia berteriak 3 kali. Apa teriakannya? Kenapa tidak semua? Kenapa tidak yang paling baik? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Itu teriakannya ya Rasul. Rasul kemudian menjelaskan. Yang terakhir ini menjelaskan. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Sya'ban itu selalu datang ke majelis ilmu, selalu datang untuk berjamaah sholat, terutama sholat subuh selalu datang. Dia melihat pahalanya sholat subuh berjamaah, begitu besar pahalanya. Maka dia berteriak, kenapa tidak lebih jauh lagi? Pengennya lebih jauh lagi. Kalau di waktu itu ditempuh 2 jam, pengennya lebih jauh lagi, lebih dari 2 jam itu. Sya'ban, Masya Allah. Setiap langkahnya menghapus dosa dan sekaligus mengangkat derajat. Lah sekarang kita rumah samping masjid aja susah untuk jamaah. Tapi jamaah sana, jamaah di komplek berapa blok? Kompleks ini insya Allah lah, yang dekat-dekat, apalagi yang jauh-jauh aja pada datang, yang dekat insya Allah datang. Ini namanya apa? Sabar. Memaksa diri untuk mengikuti apa yang ditunjukkan oleh syariat dan akal. Kita paksa. Itu kesabaran namanya. Sabar banget, orang itu yang selalu datang, kemudian padahal jauh, rumahnya jauh dia, tapi selalu datang. Sabar banget, padahal dia memaksa diri. Itu pengertian sabar di situ. Dipaksa diri kita untuk mengikuti aturan syariat. Kemudian menahan lisan. Mulut. Nah, dari apa di sini? Nahan lisannya, anit tasyakki wa tasakhuti. Dari mencela, dari mengeluh dan merasa tidak ridho. Ada orang kan senangnya mengeluh. Ketemu aduh, setiap hari mengeluh. Tiap hari mengeluh. Kalau ditanya, saya ini, mengeluh terus. Mengeluh itu ternyata perbuatan yang tidak baik. Apalagi mengeluhnya kepada manusia. Allah itu pernah memberikan wahyu kepada Nabi Uzair namanya. Pada Nabi Uzair. Nabi Uzair, kata Allah, di antara wahyunya itu Allah sampaikan kepada Nabi Uzair, kamu jangan pernah mengeluh kepada hambaku, kepada makhlukku, kata Allah. Jangan pernah mengeluh kepada makhlukku. Aku sendiri tidak pernah mengeluh kepada siapapun, kepada para malaikatku tidak pernah mengeluh ketika sampai kepadaku berita tentang orang-orang yang melakukan keburukan. Tidak pernah mengeluh. Maka Allah pesan kepada Nabi Uzair, jangan pernah mengeluh kepada makhlukku. Artinya apa? Jangan pernah mengeluh kepada manusia yang lain, Pak. Karena dia juga manusia, sama-sama punya masalah. Saya mengeluh kepada Bapak. Masih penting kalau Bapak ini bilang, kasihan ya, dia itu hidupnya sengsara banget. Kasihan ya, itu uangnya habis, dicuri orang. Itu masih bagus kalau bilangnya kasihan, Pak. Tapi kalau bilangnya, syukurin loh, syukurin. Memang dasar lo ini macam-macam. Dan mengeluh kepada manusia, hasilnya kehinaan.
hina. Tapi mengeluh kepada Allah, kemuliaan. Manusia dikeluhkan, maka dia menjadi tidak suka. Tapi Allah menjadi tempat mengeluh kita, Allah senang. Senang Allah menjadi tempat kita mengeluh. Di waktu malam, kita bangun malam hari, sholat tahajud. Sholat tahajud itu dijamin oleh Allah beberapa hal. Dalam Al-Quran itu digambarkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebagian dari malam hendaklah kamu bangun di malam hari itu, kemudian bertahajudlah sebagai amal tambahan. Allah memberikan janji kemudian, asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Pertama, Allah akan memberikan derajat yang mulia. Kalau dia lagi berkarir dalam pekerjaannya, dia akan menempatkan jabatan yang mulia. Kalau dia lagi bisnis, maka dia akan menempatkan bisnisnya pada tempat yang mulia. Kalau dia lagi melakukan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi tempat yang mulia di akhirat. Mulia pertama. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Kita akan memasuki pada kehidupan yang mudah, yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan akan diberikan jalan keluar kalau kita menghadapi masalah. Diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kata Allah dalam surat Al-Insyirah itu, alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Kenapa Allah menyebut dua kali di situ? Para mufassir menjelaskan, pada setiap satu permasalahan yang dihadapi oleh kita, Allah akan memberikan dua jalan keluar, minimal dua jalan keluar. Tapi karena kita tidak sabar ketika menghadapi persoalan, emosi lebih kita dahulukan, kemudian kesel lebih kita dahulukan, tidak berpikir jernih, akhirnya jalan keluar tidak kita temukan. Karena apa? Emosi yang kita kembangkan. Maka menahan lisan dari mengeluh itu adalah bentuk kesabaran. Ngapain lagi kita kalau mengeluh? Lebih-lebih mohon maaf nih, yang masih punya mertua. Begitu mertua datang, langsung cerita tentang kebangkrutannya, mengeluh sama mertua. Mertua mau minta ongkos jadi nggak jadi, gara-gara kita mengeluh duluan. Berikan yang terbaik, nggak boleh mengeluh ternyata. Justru banyak di antara kita yang terbalik. Mengeluh ini yang dilarang, kemudian kita melakukan keluhan, tapi yang diajarkan oleh Al-Quran tidak kita lakukan. Contoh, dalam surat Wadduha, akhir ayat surat Wadduha itu apa bunyinya? Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhanmu, kata Allah, fahaddits, ceritakan kepada yang lain. Kita terbalik, kalau dapat nikmat diam aja. Kalau dapat musibah, wah cerita kemana-mana. Wah, uang saya, rekening diambil sama orang, katanya ditarik. Saya nggak tahu, hanya nerima HP doang, terima halo, langsung ketarik rekening saya. Ceritanya itu kepada pengurus masjid lah. Kata pengurus masjid akhirnya, Bapak nggak pernah sedekah ke masjid, tambah dongkol lagi kita Pak. Mengeluh. Tapi waktu punya duitnya, nggak pernah cerita kepada pengurus masjid. Diem aja, pengurus masjid teriak-teriak, ini karpet harus diganti, biaya sekian, enggak juga sedekah. Menahan lisan dari mengeluh.
Biasanya kita bapak-bapak justru banyak mendapatkan keluhan dari istri. Istri itu begitu kita datang ke rumah udah langsung mengeluh. Tadi ke pasar bawang naik. Berapa naiknya? 2 rupiah. 2 rupiah cerita mengeluh itu, Pak. Beda 2 rupiah aja keliling. Keliling nyari yang lebih murah lagi. Padahal ongkos capeknya, energinya itu melebihi dari 2 rupiah. Ibu-ibu yang di sana yang suka ngeluh, kalau di sini insya Allah nggak ada ibu yang ngeluh itu. Ibu-ibu solehah semua yang di sini insya Allah. Jadi menahan lisan dari mengeluh dan merasa tidak ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bentuk sabar. Menahan lisan. Wa habsul jawarihi, dan menahan anggota tubuh an latmil khududi, dari menampar pipi, wa syaqqil juyubi, dan merobek baju, itu tanda sabar. Ya, kalau ini dijelaskan sini biasanya tandanya orang berduka, berkeluh kesah. Wah, karena nggak sabar dia. Tapi begitu mendapatkan musibah yang pertama kali, kita sabar. Sabar itu yang pertama itu. Disitulah kesabaran. Sabar saat kita menghadapi seperti itu. Ini Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran di sini yang digambarkan dalam Riyadhus Shalihin. Pertama dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, dan kuatkan kesabarannya, warabitu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negeri dengan kesabaran tadi. Ini ceritanya perjuangan peperangan. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sabar, kuatkan kesabarannya, dan tetap bertahan dengan kesabaran itu. Yang kedua, ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lihat kalimatnya ini. Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar didahulukan? Bukan sholat dulu. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Tapi Al-Quran mengatakannya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena apa? Karena sholatnya sendiri butuh kesabaran. Ada nggak orang yang sholatnya nggak sabar? Wah, sholatnya kayak burung mandi, cepat sekali, nggak sabar dalam sholat, sehingga tumakninanya nggak ada. Bukannya sholat akhirnya kayak main-main. Maka Allah mengajarkan kepada kita, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat-sholatnya membutuhkan kesabaran. Tumaknina, rukuknya, bacaannya dengan tertil, penghayatannya, sehingga kita kemudian nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung, apalagi pada setiap bacaannya kita faham artinya, kemudian kita resapi. Saat kita mengucap A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lidahnya mengucapkan, ininya menerjemahkan, hatinya meresapi. Itu sangat indah sekali. Kesabaran di situ. Dituntut kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Apalagi kemudian kita memahami bahwa sholat ini adalah dialog dengan Allah. Pada setiap ayat yang kita baca dari surat Al-Fatihah, Allah menjawab, Allah menyahut dari ayat-ayat itu. Selalu dijawab oleh Allah. Dijawab. Sehingga kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita tahu artinya sambil meresapi, di situ kesabarannya tumbuh, tidak terburu-buru karena meresapinya tadi. Sehingga sholat terasa nikmat bagi kita. Antara kesabaran dan memahami isi dari sholat itu. Dalam ayat yang lain Allah memberikan gambaran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im, dan kami pasti akan menguji kamu. Semua orang akan diuji. Dengan apa? Minal khawf, rasa takut. Rasa takut itu ada dua hal yang akan muncul dari rasa takut. Pertama, takut kemudian kita menjauh, dan yang kedua takut malah kita mendekat untuk melakukan. Contoh, orang belajar, orang lagi sekolah, takut tidak naik kelas, maka dia semangat untuk belajar, mendekati itu. Tapi orang ketemu harimau, takut, apa yang dilakukan? Lari, menjauh, menghindar dari yang ditakuti itu. Dan takut kepada Allah, kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Allah, akan kita uji dengan rasa takut. Yang kedua, wal-ju', rasa lapar. Akibat lapar banyak orang tindakannya tidak terkendali, tidak terkontrol. Wa naqsin minal amwal, dan merasa kurang dari harta kita. Wal anfus, jiwa kita juga diuji. Wa thamarat, buah-buahan. Tapi kemudian Allah mengatakan, wa basyiris sabirin. Beritakan gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar. Orang yang sabar. La'allakum tuflihun. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dari kesabaran itu. Malah di sini dikatakan dalam ayat Az-Zumar, qul li'ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang terakhir Pak ayatnya. Innama yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Orang sabar disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Masya Allah. Ternyata sabar itu bukan hanya akan menyelamatkan diri kita, tapi juga mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Bahkan di sini dikatakan diberikan pahala tanpa hisab. Derajatnya tinggi orang sabar. Dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim itu di situ digambarkan roh-roh yang sudah meninggal ini, dia seperti kita ini, berkumpul, kemudian saling ngobrol, saling ketemu, dan di sana ada tempatnya masing-masing roh itu. Ada yang kumpul seperti ini, ada salah satu roh itu yang tempatnya di atas,
Di situ digambarkan roh yang di atas itu ditanya, amalmu apa waktu di dunia sehingga engkau mendapatkan tempat yang terhormat di atas seperti itu, berbeda dengan yang lain. Roh tadi menjawab, saya waktu hidup di dunia selalu mendapatkan musibah, selalu ada aja musibah. Tapi saya selalu sabar dengan musibah itu. Saya tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Saya tidak pernah bercerita kepada siapapun. Saya pasrah kepada Allah. Saya sabar menghadapi segala musibah itu. Atas kesabaran saya inilah Allah kemudian mengangkat saya, diberikan tempat di sini. Di tempat yang mulia digambarkannya itu. Orang yang sabar. Rohnya dia mendapatkan tempat yang mulia. Kalau tempatnya itu mulia, dia akan pasti bahagia. Maka di sini dikatakan, innama yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dia akan mendapatkan pahala tanpa dia hisab. Sabar kuncinya. Sabar, jangan marah-marah. Dikit-dikit marah. Istri telat sedikit, masak marah. Istri kemana marah. Anak bagaimana marah. Ada orang yang marah. Terus kemudian Masya Allah. Tahan marah, sabar. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Dan sabar itu ternyata mendatangkan keuntungan yang banyak karena kesabaran. Kita pernah mendengar cerita tukang bakso di Tasik gitu. Tukang bakso itu ketika dia mau jualan bakso, dia harus ke kota. Dan rumahnya itu di seberang sawah. Jalannya ada di sini. Ketika harus sampai ke jalan, dia harus melalui parit-parit sawah itu sambil memanggul baksonya. Masih jauh, dia sudah diklakson sama mobil yang mau ngantar ke kota, mobil angkot. Din, 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 din. Dia tetap sabar. Karena berat, nggak bisa lari kan. Udah begitu diselokan pematang sawah, berbahaya. Ternyata dia jalan pelan, sabar. Dengan kesabaran diuji oleh Allah, kepleset kakinya. Ketika kakinya kepleset, jatuh semua ini. Bakso itu tumpah semua. Pagi itu dia habis modal sama dagangan. Tapi dia tidak mengeluh. Ketika tahu tukang bakso itu jatuh, kurang ajarnya mobil ini malah pergi. Bukannya nolong, pergi meninggalkan tukang bakso yang jatuh itu. Padahal tadi di klakson-klakson itu suruh cepat naik mobil itu. Begitu jatuh, pergi ditinggal. Dengan sabar, tukang bakso ini diambilin kembali baksonya yang sudah berserakan tadi, kembali dibawa pulang, bercerita kepada keluarganya, kita ada ujian dari Allah, ridholah, kita sabar, yakin Allah akan mengganti, yakin ini ujian dari Allah. Istrinya yang sejak malam memasak juga, mau bilang apa kan, sudah takdir Allah. Rela dia, ridho, angkismatillah, atas segala pembagian Allah, putusan Allah, dia ridho. Sabar kemudian menghadapinya. Ternyata di siang hari dia dapat berita. Mobil angkot yang mau mengangkat dia itu kejebur jurang dan penumpangnya meninggal semua. Betapa kalau dia ikut angkot itu akan ikut meninggal. Dia bilang, alhamdulillah,
Ternyata Allah mencegah saya dengan kecelakaan itu untuk ikut naik mobil sehingga tidak ikut jatuh ke dalam jurang. Selesai satu masalah. Dia selamat dari kematian. Ada satu masalah berikutnya. Apa? Bakso yang dipungut tadi. Kan nggak mungkin untuk dia cuci dan kemudian dia jual kembali. Dengan kesabarannya dan dengan kejujurannya, dia tidak mau menjual sesuatu yang sudah terjatuh. Kalau kita malah dicampur dengan daging yang bangkai, diolah kembali, dia tidak mau. Dengan kejujurannya dan kesabarannya, sorenya datang bandar bebek, nyari bakso yang sudah basi. Bakso basi untuk apa? Untuk makanan bebek. Itulah yang jatuh tadi, Pak. Saya ada yang ini, katanya. Ya sudah, saya beli. Masya Allah. Ternyata celakanya tadi bukan berarti membawa bencana, tapi cara Allah bagaimana pertama menyelamatkan dia dari kematian, yang kedua dia tetap akan diberikan rezeki oleh Allah dengan kesabarannya itu. Datanglah seorang bandar bebek yang mencari bakso basi. Di sini ada nggak orang jual bakso basi? Nggak bakal ada. Dibeli semua, tetap dia hari itu akhirnya mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran. Sabar. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bersifat sabar. Salah satu anwa'in sabr. Sabar itu ada pada 3 hal. Pertama disebutkan ala tarki ma nahallahu anhu. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Allah melarang untuk melakukan sesuatu, maka kita bisa bertahan, tidak mau melakukan itu. Sabar, tahan. Gak mau kita menyakiti istri, gak mau kita mendurhakai tetangga, gak mau kita menipu teman kita. Yang dilarang kita tahan. Itu sabar. Yang kedua, sabar ala fa'ala ma amarallahu bihi. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Tadi sabar meninggalkan larangan Allah, yang sekarang sabar dalam melaksanakan perintah Allah, dan yang ketiga sabar menerima takdir Allah. Bagaimana sabar menerima takdir Allah? Naik motor ke pasar, baru keluar ke jalan raya itu, dari gang keluar jalan raya, ada mobil lewat, nabrak roda depan kita terjatuh. Orang yang nggak sabar akan menggugat mobil itu dengan marah, dengan emosi. Ternyata sopir mobilnya sabar. Sopir mobilnya kemudian bertanya, "Pak, Bapak ketika mau keluar ada keinginan untuk ditabrak?" "Nggak ada lah, mana ada saya ingin ditabrak." "Iya, saya juga Pak ketika jalan tidak ingin menabrak. Saya tidak ingin menabrak." "Lalu siapa kalau begini?" "Kembalikan kepada Allah." Sabar.
Akhirnya dia yang tadinya emosi, ditumbuhkan kesabarannya oleh supir mobil yang sabar tadi, dia ikut sabar. Di situ dia kemudian tumbuh kesabarannya, menerima. Masya Allah. Saya punya tetangga namanya Ibu Syaibah. Ibu Syaibah itu nggak punya apa-apa di rumahnya. Rumahnya lebarnya 3 meter, panjangnya 7 meter. Di dalam rumah itu, di ruangan itu dia masak, di ruangan itu dia tidur, di ruangan itu dia terima tamu. Dia punya peliharaan ayam di samping rumahnya. Ayam ini lagi punya anak, dia masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumah, oleh Ibu Syaibah diusah, suruh keluar. Sebelum keluar, ayam itu naik ke atas meja makan. Setelah naik di atas meja makan, dia mengeluarkan kotoran. Setelah mengeluarkan kotoran, baru dia keluar. Apa yang dibilang Ibu Syaibah? Alhamdulillah ayam, kamu telah memberi kesempatan saya untuk beribadah, mencuci yang najis. Coba, betapa sabarnya dia. Coba kalau kita balik dengan ketidaksabaran. Kurang ajar kamu, ayam disuruh keluar malah berak di atas. Ayamnya dilempar, dikejar, melempar ayam nggak kena, kenanya kaca malah pecah kacanya. Dikejar ayamnya lari malah ayam lebih jauh lagi karena tidak sabar. Tapi dengan kesabaran ada hikmah di situ. Dia mengucapkan alhamdulillah ayam, kamu ngasih kesempatan saya beribadah untuk mencuci yang najis. Sabar malah dapat pahala dari musibah tadi. Kira-kira kita bisa nggak ya begitu ya? Bisa apa? Bisa. Bisa. Masya Allah. Bisa. Sabar. Ini. Sabar meninggalkan larangan Allah. Sabar melakukan perintah Allah. Sabar menerima qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segalanya. Nikmat kalau gitu, Masya Allah. Sabar terus kita dalam segala halnya. Di mana tempatnya sabar? Ada 4. Pertama, sabar alal bala, sabar terhadap bencana, yakni mencegah diri dari marah, cemas, dan panik. Banjir datang, jangan marah. Marah sama siapa? Jangan panik. Kalau panik kita akhirnya tenang, sabar. Otak kita jalan, pikiran cerdas kita jalan, akan mengambil sesuatu yang harus kita selamatkan. Yang kedua, sabar dalam nikmat. Menetapkan dengan syukur, menghindari berlebihan dan sombong. Begitu dapat keberuntungan, dapat kenikmatan dari Allah, sabar. Jangan kemudian berubah watak kita. Karena ada orang begitu diuji dengan kekurangan, dia sabar. Tapi begitu diuji dengan kelebihan, bertengkar. Ya Allah. Di satu masjid. Masjidnya berjamaah, berjalan, tapi di masjid itu nggak pernah ada minuman, apalagi makanan. Ketika tidak ada minuman, tidak ada makanan, jamaah lancar jamaahnya. Datang, selesai berjamaah, berdoa, selesai pulang bersama-sama, ngobrol, ramai bersama. Satu ketika diadakanlah Jumat berkah. Begitu diadakan Jumat berkah, rebutan bertengkar. Ini bertengkar, betul-betul bertengkar. Masya Allah. Ketika tidak punya, tidak ada apa-apa, dia sabar. Tapi begitu diberi nikmat oleh Allah, dia tidak sabar. Ini yang dikatakan sabar dalam nikmat. Ketika ada kenikmatan, ya tenang. Kita nggak dapat bagian,
yang biasa juga nggak ada, biasanya juga nggak ada. Kalau itu nggak ada ya sudah, itu rezekinya dia. Nikmat sabar dalam kenikmatan, masya Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam taat. Sabar ala taat, yakni menjaga dan merawat atau melanggengkan taat tersebut. Berjamaah tetap istiqomah dengan berjamaahnya, yang rajin sedekah tetap sedekahnya, yang rajin silaturahmi tetap melanggengkan silaturahmi. Sabar dalam ketaatan itu dia tetap melakukan. Dan yang keempat, sabar alal ma'asi, sabar dari maksiat, menghentikan hasrat ingin bermaksiat. Sebab maksiat itu terasa nikmat. Maksiat itu terasa nikmat. Bagaimana kita menghindari yang terasa nikmat karena digoda oleh syaitan ini, kemudian kita mencegah dari maksiat itu adalah sebuah kesabaran yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sabar, sehingga kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala tanpa dihisab, seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.